Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan pada kalian tentang materi kompetensi wirausaha. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi teman-teman semua untuk melakukan kegiatan wirausaha. Apa itu kompetensi? Menurut KBBI, kompetensi itu merupakan kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Jadi, kompetensi itu adalah secara singkatnya, secara lugasnya, adalah kemampuan seseorang untuk menentukan atau mampu memutuskan sesuatu. Jadi ketika seseorang bisa menentukan sesuatu atas apa yang dia pilih, atas apa yang dia inginkan, itulah kompetensi. Sehingga untuk menjadi seseorang yang kompeten, kata sifatnya adalah kompeten, dibutuhkan pengetahuan, skill, pengalaman, leadership untuk menjadikan seseorang menjadi kompeten. Dari beberapa sumber dikatakan bahwa kompeten juga merupakan irisan dari attitude, skill, dan knowledge. Attitude merupakan sikap, skill kemampuan, dan knowledge adalah pengetahuan. Gabungan antara sikap, skill, dan pengetahuan itulah kompetensi. Di dunia luar sana, keberimbangan atau kesamaan irisan antara attitude, skill, dan knowledge itu terkadang berbeda-beda. Banyak yang lebih mementingkan attitude. 90% keberhasilan seseorang di dunia kerja atau di dalam bermasyarakat lebih pada ditentukan oleh attitude. Attitude, sikap itu sangat penting, apalagi dalam berwirausaha, dalam berbisnis. Skill dan knowledge itu bisa dicari, bisa dipelajari, bisa berubah setiap waktu. Tetapi attitude merupakan sikap karakter yang terkadang sudah terpupuk lama, terbentuk lama sehingga sangat sulit untuk dirubah. Jadi, bagi teman-teman, mau itu kalian berminat berwirausaha ataupun tidak, attitude kalian harus mulai sedikit demi sedikit diperbaiki. Supaya nanti bisa bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri saat bekerja, tapi juga saat bermasyarakat. Kita mulai satu persatu ya, dari attitude, skill, dan knowledge kita akan bahas satu-satu. Ini adalah saya rangkumkan dari berbagai sumber. Ada yang bilang 5, 3, 10, dan lain sebagainya, tapi saya merangkumnya ternyata ada 7 skill wirausaha. Jadi kalau kalian selain 3 tadi ya, knowledge, skill, dan competence, attitude, maka ini adalah salah satunya adalah skill. Apa saja yang harus kalian miliki? Yang pertama adalah kreatif. Ide-ide kreatif, terobosan-terobosan mutakhir, nah itu ciri-ciri orang yang mampu berwirausaha dengan baik. Kreativitas ini bisa diasah, kita bisa mempelajarinya. Makin sering kita berkreasi, makin tajam juga kreativitas yang kita miliki. Jadi jangan sampai kalian berkata bahwa saya ini bukan orang yang kreatif, berarti saya tidak bisa berwirausaha. Enggak juga. Semua orang itu sebetulnya memiliki sisi kreatif. Dan ketika kreativitas itu muncul, tidak ada yang salah atau benar, tidak ada bagus atau jelek. Pandangan
akan menjadi berbeda terkait dengan kreativitas. Jadi kalau ada yang ingin berkreasi, sangat sangat terbuka ya, dipersilahkan. Saya menguji kreativitas kalian dalam berwirausaha itu melalui tugas-tugas. Mampukah kalian berpikir kreatif? Sebagian ada, sebagian ya so-so. Tapi ya kembali lagi tidak bisa disalahkan ya. Tapi saya mengapresiasi kemampuan kalian untuk melakukan atau mencipta sebuah produk, meskipun misalnya ada panduannya berupa imitasi atau meniru berupa contoh produk gitu ya. Apa? Kreativitas terkadang terhalang oleh kekakuan kita dalam menjalani hidup, misalnya, dimana terkadang kita terpaku pada satu hal, padahal kita bisa mengekspresikan banyak hal. Contoh, laporan apa? Laporan dalam tugas dalam bentuk laporan. Kita terkukung dari mulai awal kuliah, sekolah, bahwa laporan tuh ya kayak gitu, ada cover, ada pendahuluan, latar belakang, tujuan, metodenya, lalu tulis segala macam, dijilidnya begitu, tulisannya kayak gitu. Itu ya, itu pakem atau pola yang sudah terbentuk sejak lama. Nah, ketika kita akan berkreasi, merubah sesuai dengan kreativitas, terkadang nggak bisa kita keluar kreativitas kita. Nah, ini yang menjadi penghambat, sangat disayangkan ya, kalau sampai terjadi seperti itu. Coba kalian itu karena masih muda, mulai dari hal kecil berkreasi ya, dalam berorganisasi, dalam berkehidupan, sekreatif mungkin kalian coba lakukan. Laporan coba lebih berkreasi, mulai dari cover, jilid, isi, konten ya, lebih berkreasi, keluarkan gitu, ekspresikan. Saya biasanya kalau kuliah pelabuhan ada praktikum membuat pelabuhan, itu saya tidak membatasi apakah seseorang itu harus menggambar pelabuhan dalam bentuk tertentu. Saya bebaskan tuh, silahkan ide kalian, pemikiran kalian, pelabuhan itu seperti apa. Nah, saya sangat senang sekali kalau misalnya ada siswa yang mengekspresikan kreativitasnya di situ. Itu kreatif ya. Dan dari apa yang saya pelajari, kreativitas itu lawan katanya terkadang out of the box. Jadi di luar box, di luar pakem. Nah, kenapa box? Karena ini adalah analogi dari sekolah, kelas yang selalu berbentuk kotak. Jarang sekali bersekolah itu di alam bebas. Bahkan kalau kita bersekolah di alam bebas, dalam satu ruangan yang tidak berbentuk kotak, rasanya bukan sekolah. Harus pakai baju seragam gitu ya. Kayaknya bukan sekolah kalau pakai baju bebas. Itu kreatif. Yang kedua, manajemen waktu. Seorang wirausaha itu harus mampu manajemen waktu ya dengan baik dan benar. Bagaimana manajemen waktunya? Mulai dari waktu istirahat, waktu untuk diri sendiri, waktu untuk keluarga, waktu untuk usaha, itu harus bisa dipola. Boleh sewaktu-waktu misalnya bikin lembur, karena mumpung banyak order, banyak permintaan dari pasar, maka kalian dari segi waktu keteteran, nggak masalah. Kurang tidur, tidak liburan, nggak masalah. Pada tahap-tahap awal itu ya memang seperti itu. Tapi ke depan harus mulai diatur. Tidak bisa kita memiliki sikap serakah juga. Semuanya diambil. Sehingga manajemen waktu menjadi tidak terkendali. Apa kerugiannya ketika manajemen waktu itu tidak terkendali?
Nah, manajemen waktu yang tidak terkendali itu pada akhirnya akan mempengaruhi pada kualitas, baik itu produk maupun pelayanan. Itu ya, jadi manajemen waktu. Terus komunikasi, skill komunikasi itu harus dimiliki oleh pengusaha. Dari berkomunikasi kita bisa memperoleh pelanggan baru, relasi baru, dan lain sebagainya. Bahkan dengan komunikasi yang baik dan benar, kita mampu membuat iklan yang bisa menarik perhatian pembeli. Itu dari sisi komunikasi. Selanjutnya adalah berpikir strategis. Seorang wirausahawan selalu berpikir bahwa setiap langkahnya itu adalah investasi. Apa yang dilakukan hari ini itu adalah investasi. Meskipun kita tidak pernah tahu kapan investasi itu bisa kita peroleh hasilnya. Dia tidak pernah berpikir itu. Yang dia pikirkan adalah terus berusaha, terus maju ke depan, terus melakukan hal-hal atau inovasi-inovasi, terus beriklan misalnya dengan cara-cara yang terbaru, terus belajar, membaca buku, ikut seminar dan sebagainya. Itu berpikir strategis. Jadi dia uh, tidak melakukan tindakan yang sia-sia. Asal aja lah kita jual, asal aja kita iklanin, nggak bisa kayak gitu. Dipelajari dulu, lalu tetapkan langkah-langkahnya sehingga satu produk itu bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya kalian membuat satu produk, saya ambil contoh misalnya uh, cara berpikir strategis itu, kalian punya usaha, contohnya adalah nasi kepal. Nasi kepal yang kalian yang jadikan usaha kalian itu kalau dibuat jadi berpikir strategis, maka nasi kepal ini harus masuk gerai-gerai atau tempat-tempat di mana mobilitas orang menjadi lebih tinggi. Awalnya kita pasarkan misalnya di daerah yang biasa aja. Strategisnya maka dia harus dipasarkan kepada konsumen yang lebih tinggi, tempat-tempat yang lebih wah lagi, terus menyasar konsumen yang lebih tinggi lagi, yang semakin beragam, menjangkau atau memiliki waralaba dan lain sebagainya. Itu berpikir strategis. Berpikir strategis dari sisi lain bisa juga misalnya seperti ini. Ketika kita memiliki suatu produk, maka kita sudah berpikir bahwa produk ini produk ini akan menjadi besar. Maka ditetapkanlah misalnya hak cipta dari label, dari nama, dari logo, dari komposisi adonan dan lain sebagainya. Kalau itu makanan ya, kalau itu benda, benda itu bisa bermanfaat seberapa jauh, seberapa efektif, efisien, sampai berapa puluh tahun bisa digunakan, kayak gitu. Yang selanjutnya adalah networking. Saya sering menganalogikan networking ini adalah lingkaran pertemanan kita. Semakin luas lingkaran pertemanan kita, maka bisnis yang kita lakukan bisa menjangkau banyak orang, banyak wilayah. Networking, berteman dengan siapa aja, yang penting tetap melihat bahwa hal baik harus diambil. Itu networking. Penting ya networking. Siapa tahu dalam networking itu terkadang ya kayak gini, orang yang tidak kita terlalu sukai di masa sekarang, siapa tahu menjadi orang yang paling kita butuhkan di masa yang akan datang. Terus yang selanjutnya adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini sangat penting sekali dalam berwirausaha. Kalau sampai keuangan ini tidak terkendali, maka yang terjadi adalah kita tidak pernah tahu lelah kita itu sampai sejauh mana, karena uang yang dihasilkan menjadi nggak jelas.
berapa yang kita dapat, modalnya berapa, itu belum nggak jelas sama sekali. Terus yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Ini skill yang sangat luar biasa. Harus dengan belajar, pengalaman, dan lain sebagainya. Baru keputusan yang strategis bisa kita dapatkan. Skill wirausaha ini bisa dipelajari, bisa kita peroleh baik itu di perkuliahan. Nah sekarang kuliah itu kalian menambah skill dengan tugas gitu ya. Nah, dan dia akan semakin terasa kalau kita praktekkan langsung. Makanya tugasnya lebih ke aplikatif. Selanjutnya adalah attitude. Attitude juga saya ini rangkum dari beberapa sumber. Yang tadi peroleh 5. Attitude yang pertama yang perlu dimiliki oleh seorang wirausaha adalah mampu membangun hubungan interpersonal yang baik. Baik sama semua orang, baik sama pokoknya prinsip 1000 teman atau 100 teman itu sedikit, tapi satu musuh itu banyak, kita harus terapkan. Komunikasi yang baik intinya seperti jadi ketika skill itu bagus bisa diaplikasikan. Attitude wirausaha itu kayak gitu. Dan dia kalau misalnya ada orang yang buka usaha yang sama di depannya, dia nggak boleh tuh menjahati, berperilaku yang tidak baik, nggak boleh. Dia harus tetap menjalin hubungan yang baik, bekerja sama. Yang kedua, memiliki kedisiplinan yang baik. Seorang wirausahawan itu harus disiplin. Buka gerai itu harus tetap buka toko. Kita harus menetapkan atau memberikan pelayanan yang baik. Saya selalu berprinsip bahwa ketika seseorang itu disiplin, dari pertama dia bangun tidur, maka sebagian dari hidupnya sudah selesai. Itu yang diterapkan tuh di tentara-tentara. Jadi yang pertama dilihat itu adalah ketika dia bangun tidur, tempat tidurnya bagaimana, rapi atau tidak. Kalau rapi berarti dia siap untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Disiplin, mulai dari bangun tidur ya sesuai dengan waktunya, jam berapapun dia tidur bangunnya harus sama. Kalau ada pelanggan misalnya minta dikirimkan, ya harus tepat waktu, sesuai janji dikirim, dan lain sebagainya. Disiplin pokoknya. Mulai disiplin sejak kuliah. Tugas kumpulkan, kerjakan. Gitu. Ingat bahwa di KTP kalian statusnya adalah mahasiswa. Jadi tugas utamanya adalah mahasiswa. Dan kalian pekerjaannya adalah mahasiswa. Digaji bulanan gitu ya sama orang tua. Jangan sampai ibaratnya dalam tanda kutip digaji orang tua itu kalian tidak amanah di situ. Jadi terapkan disiplin supaya terbiasa nanti ya. Yang ketiga, memiliki keberanian untuk memulai langkah besar. Nah ini makanya wirausaha itu terkadang disebut sebagai aktivitas yang beresiko tinggi. Karena hanya orang-orang yang akan sukses, yang akan besar ketika dia memiliki keberanian untuk memulai langkah besar. Membuat prioritas yang tepat, gitu. Ini attitude. Jadi dia bisa menentukan mana hal yang penting, mana yang enggak. Main-main bisa disingkirkan karena tugas kita adalah belajar. Kayak gitu. Itu prioritas. Ketika kita memiliki attitude seperti itu, aman. Selanjutnya, memiliki sifat dermawan dan empati. Ketika kita menjadi wirausaha, sifat-sifat ini harus dimiliki. Attitude ini, sikap ini harus dimiliki. Jangan pelit. Dan kita harus memberikan empati pada orang lain. Kita misalnya bisnis jualan sate, lalu tiba-tiba kambing
sate kambing, sapi gitu ya, sate ayam. Tiba-tiba tetangga mengalami musibah kemalingan daging sapi. Sebaiknya kita nggak buka dulu, bukan karena masalah berduka karena dia kemalingan sapi, bukan, tapi status sapinya itu yang menjadi objek jualan kita. Sebaiknya ditahan dulu. Sampai kapan? Ya sehari cukup lah. Gitu ya. Tepati itu. Saya sering dengar di Timur Tengah sana ya, nggak tahu negaranya yang mana, lupa lagi saya. Tapi intinya ketika ada orang lain buka usaha dan ternyata usahanya sama dengan kita, maka yang dia lakukan adalah dia menutup tokonya. Dia memberikan kesempatan bagi warga, bagi masyarakat untuk menikmati toko baru supaya dia mendapatkan pelanggan baru. Sampai segitunya tuh sifat dermawan dan empatinya. Bukan dijampein biar pelanggan itu jadi nggak lihat usaha yang jadi saingan kita itu. Enggak kayak gitu. Karena orang-orang itu udah meyakini bahwa rezeki itu udah ditetapkan. Takarannya, asalnya, kapan, waktunya itu udah ditetapkan. Mau sampai kita jungkir balik kayak apapun berusaha, kalau bukan rezekinya ya nggak bakal dapet. Itu prinsipnya mereka, makanya ketika ada saingan ya mereka santai-santai aja. Bahkan dia sambut, dia berikan kesempatan untuk memperoleh pelanggan baru. Sampai segitu. Coba kalian juga kayak gitu. Ya, supaya lumayan lah kita bereksperimen, kita bersosial eksperimen. Dan dapat pengalaman baru. Sifat dermawan lainnya misalnya eh, kayak apa ya? Di tempat saya itu tukang sate, sate sapi dan kambing spesialis. Tiap hari potong. Jadi memulai hal barunya itu, hari barunya itu dengan cara potong. Nggak pernah dia menggunakan sate yang di frozen, nggak pernah. Selalu daging segar. Kalau nggak habis gimana? Dibagiin. Kasih aja. Itu sifat dermawan. Jadi ini 5 attitude wirausaha yang harus dimiliki ya. Mudah-mudahan kalian juga memiliki semua sifat ini. Yang terakhir, ini adalah pengetahuan dan kapabilitas yang sangat diperlukan dalam wirausaha. Yang pertama adalah kemampuan atau kapabilitas dalam mengambil resiko usaha, dalam menganalisis peluang usaha, merumuskan solusi masalah. Pengetahuan dan kapabilitas di sini disatukan karena ketika kita mengambil satu keputusan, capable dalam suatu hal, pasti dia memiliki pengetahuan. Ini berdasarkan Mustafa 2014 dalam papernya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan, sesi karakter wirausaha terhadap minat berwirausaha. Ketika kita mengambil resiko usaha, itu sebetulnya bukan mengambil resiko usaha. Kembali saya tegaskan bahwa ketika kita berwirausaha, kita selalu memandang bahwa peluang sebesar 1% pun itu adalah peluang. Kalau dimanfaatkan bisa menjadi bisnis yang besar. Tuh, makanya di situ ditulisnya mengambil resiko usaha. Itu adalah cara pandang yang biasa, orang biasa, mampu dimengerti semua orang. Kalau ditulisnya mampu mengoptimalkan peluang 1%, sekecil-kecilnya peluang, rasanya sounds like impossible gitu ya. Mengambil resiko usaha itu memerlukan pengetahuan yang sangat tinggi sekali. Mulai dari produknya apa, pasarnya apa, sumber dayanya bagaimana, dan lain sebagainya. Mengambil resiko usaha. Yang kedua, menganalisis peluang usaha. Nah, peluang usaha. Bagaimana caranya kalian mengetahui bahwa usaha yang kalian rintis itu berpeluang menjadi besar? Atau produknya itu memiliki pasar. Di mana pasar bisa kita ketahui? Ini saya pengen kalian menganalisis peluang usaha menggunakan bisnis model Canvas, BMC,
Jadi kalian searching di Google BMC, Business Model Canvas. Nah, kemarin kan kalian melakukan imitasi produk. Terus kalian berkelompok menjadi berapa? 3-5 orang untuk membuat produk baru. Nah, tahap berikutnya dari kelompok itu, ini tugas kelompok nih. Buat analisis peluang usaha menggunakan bisnis model Canvas, ya. Kalian pelajari dulu, nanti pada tahap berikutnya akan saya jelaskan. Yang ketiga, merumuskan solusi masalah. Ini yang paling luar biasa. Ketika ada permasalahan, maka dia bisa merumuskan solusi. Selain yang tadi, pengetahuan kapabilitas yang sangat diperlukan dalam berwirausaha, ini ada juga 10 poin. Hasil saya merangkum dari berbagai macam sumber. Yang pertama, knowing your business. Product knowledge-nya itu harus ada itu dalam berbisnis. Kita harus tahu produk kita itu apa, pasarnya di mana, ke siapa, umur berapa. Knowing your business itu. Terus yang kedua, knowing the basic business management. Hal-hal dasar aja yang harus kalian ketahui. Itu paling penting. Kalau nggak memiliki pengetahuan atau knowing your business, terus knowing the basic business management, wah itu kita baru mulai bisa langsung kelabakan. Bahayanya di situ. Makanya ketika kita memulai bisnis, memulai usaha, yang harus diperhatikan betul-betul itu adalah product knowledge, pasar yang kita miliki, bagaimana memanage memanage bisnis kita itu dengan baik. Seperti yang tadi di awal ya, waktu, terus kita bahas tentang keuangan, basic business management. Having the proper attitude. Nah, attitude yang tadi ya, yang dijelaskan tadi itu harus bisa kalian kuasai juga. Sikap. Having adequate capital. Nah, capital itu modal yang tidak hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk benda juga. Nah, ketika pengetahuan ini kalian manfaatkan menjadi bisnis, maka itu bisa menjadi adequate capital. Managing finance effectively, finansial, keuangan ya, time efficiently, dan managing people, ini harus pandai juga di 3 ini. Satisfying customer by providing high quality product, ini juga penting. Knowing how to compete, bagaimana cara bersaing. Copying with regulation and paperwork, ya. Kita mengcopy, mengimitasi itu harus dengan regulasi yang sudah ada. Kita boleh melakukan copy imitasi asal sesuai, bisa salah-salah gitu ya. Di luar ini semua masih banyak hal yang bisa kita pelajari, tapi akan kita bahas minggu depan. Ingat ya, tugasnya adalah membuat analisis peluang usaha dari produk yang sudah kalian buat. Berkelompok 3-5 orang. Oke? Itu aja dulu. Terima kasih atas perhatian.